Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tutuh Nyak Tiop, Akal Nyak Midop. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Elmi Tilar. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SDN 06 Lalang. Saya peserta PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309442. Pada kesempatan hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Negeri 06 Lalang dengan materi Nabi Amos Pejuang Keadilan kelas 6 model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Kehadiran dulu, apakah hari ini masuk semua? Semua. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita serahkan ke dalam tangan kasih Allah yang Maha Kuasa. Kita buka dengan doa pembukaan. Salah satu peserta didik silakan maju untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu dimulai dengan baik, silakan duduk. Terima kasih kepada Victoria Suda yang sudah membawa kita dalam doa. Baik, sekarang kita akan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu yang berjudul dengan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan, sabdanya. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, pertemuan kita pada hari ini, materi kita yaitu tentang Nabi Amos. Pada
kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Nabi Amos. Sekarang anak-anak kita akan menyaksikan bersama-sama video mengenai kisah Nabi Amos. Kitab Nabi Membaca. Ini adalah kitab terpendek dalam Perjanjian Lama. Kitab ini hanya berisi 21 ayat dan sekilas memang tidak terlihat menarik. Kitab ini merupakan kitab tanda. Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan video bersama-sama tadi, kira-kira siapa tokoh utama yang digambarkan dalam video tersebut? Nabi Amos ya. Lalu apa yang terjadi kepada tokoh dalam video tersebut? Dia dibunuh. Ada lagi? Lalu bagaimana tanggapan kalian atas tindakan tokoh dalam video tersebut? Apa tindakannya? Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara menyerukan suara Tuhan. Baik. Siapakah tokoh utama yang digambarkan dalam video tersebut? Yaitu Amos sendiri. Lalu, apa yang terjadi pada video tersebut? Di mana video tersebut menubuatkan kehancuran Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya karena kemunafikan dan ketidakadilan sosial serta mendesak pertobatan dan mencari keadilan sejati. Baik. Dalam video pertama tadi tentang Nabi Amos itu berasal dari mana? Dari Tekoa. Nabi Amos adalah seorang gembala yang berasal dari desa Tekoa. Ia seorang gembala ternak. Ia dipanggil Tuhan untuk mengingatkan para pemimpin bangsa Israel yang berbuat tidak adil. Ia pun mengingatkan bangsanya agar memperhatikan orang-orang miskin. Para pemimpin dan bangsa Israel harus mencari Tuhan. Jika tidak, mereka akan binasa. Nabi Amos bukan berasal oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Ia diutus kepada kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Yerobeam kedua. Ketika bangsa itu sedang menikmati kemakmuran ekonomi, namun di balik kemakmuran tersebut terjadi berbagai ketidakadilan sosial, di mana orang kaya menindas orang miskin, para hakim menerima suap, dan ibadah hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa ketulusan, yang artinya ibadah mereka itu palsu. Maka dalam situasi ini, Amos menyampaikan
keadilan dan kebenaran, menegaskan bahwa hukuman Allah akan datang atas dosa-dosa sosial, ketidaksetiaan, dan penyembahan berhala. Meski keras dalam membuatnya, Amos juga memanggil umat untuk bertobat, kembali kepada Allah, hidup benar, dan berlaku adil agar kehidupan mereka itu benar-benar berkenan kepada Allah. Baik, sekarang kita akan melihat teks kitab suci dari kitab Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 dan Amos bab 5 ayat 1 sampai 5. Kita dibaca dulu ya. Sudah dibaca? Sekarang kita masuk ke dalam bentuk kelompok ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya. Sudah? Baik, kalau sudah, perwakilan dari kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Mohon maju, perwakilan. Sama kelompok obat luka atau mungkin menyelesaikan nilai keadilan. Kelompok 2, silakan maju. Nama kelompok Veteran Syuda, Adria Keti, Ivanus Deza. Bagaimana situasi kehidupan untuk menanggapi masalah ketidakadilan, kemanusiaan yang adil beradab, dan ketuhanan yang Maha Esa? Silakan kelompok 3 maju. Nama kelompok Mariana Putri, Adriana Lenti, Fernando Torres. 1. Keadilan, nilai keadilan. Baik. Terima kasih anak-anak yang sudah berani untuk maju menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Ibu akan menyimpulkan jawaban dari hasil diskusi kelompok. Nomor 1, bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel yang digambarkan oleh Nabi Amos? Tentu mengalami kemakmuran ekonomi yang menutupi ketidakadilan sosial yang parah, di mana kaum kaya menindas kaum miskin melalui pemerasan dan korupsi. Kalau kita kaitkan di zaman sekarang, itu masih terjadi ya tindakan korupsi. Tidak
tidak hanya korupsi waktu dan tidak hanya korupsi uang dan sebagainya. Yang kedua, mengapa rakyat mengalami kemiskinan? Karena diperas dan diinjak-injak oleh para pemimpin bangsanya. Yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Nomor 3, siapakah Nabi Amos? Amos adalah seorang nabi di Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nama Amos berarti beban. Ia penduduk Tekoa, wilayah Yehuda yang terletak kira-kira 16 km sebelah selatan Yerusalem dan 6 km sebelah selatan di Bethlehem. Yang keempat, apa nasihat Nabi Amos agar masyarakat tidak binasa? Nasihatnya adalah menyerukan agar mereka melakukan keadilan, mengasihi kebaikan, dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, nilai-nilai apa saja yang dapat dipetik dari Nabi Amos untuk menanggapi masalah ketidakadilan. Jadi nilai-nilai dapat dipetik adalah keberanian, menyerukan kebenaran, integritas moral dalam tindakan, dan pentingnya keadilan sebagai inti dari iman dan ibadah, bukan sekedar ritual belaka. Baik, ini jawaban yang dapat Ibu simpulkan dari beberapa pertanyaan yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing tadi. Kita sekali lagi berikan apresiasi dulu. Baik, Ibu sudah mengecek untuk kelompok 1 sudah bagus ya jawabannya, kelompok 2 juga, dan kelompok 3 juga bagus jawabannya. Baik, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu materi pendalaman kitab suci Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 dan Amos bab 5 ayat 1 sampai 15 yang sudah kalian baca bersama-sama tadi. Para pemimpin bangsa Israel waktu itu digambarkan seperti lembu basah yang gemuk. Mereka gemuk
berbuat tidak adil. Ia pun mengingatkan bangsanya agar memperhatikan orang-orang miskin. Para pemimpin dan bangsa Israel harus mencari Tuhan. Jika tidak, mereka akan binasa. Ia diutus kepada kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Yerobeam II, ketika bangsa itu sedang menikmati kemakmuran ekonomi, namun di balik kemakmuran tersebut terjadi berbagai ketidakadilan sosial, di mana orang kaya menindas orang miskin, para hakim menerima suap, dan ibadah hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa ketulusan. Dalam situasi ini, Amos menyampaikan pesan Allah tentang pentingnya keadilan dan kebenaran, menegaskan bahwa hukuman Allah akan datang atas dosa-dosa sosial, ketidaksetiaan, dan penyembahan berhala. Meski keras dalam nubuatnya, Amos juga memanggil umat untuk bertobat dan kembali kepada Allah, hidup benar dan berlaku adil, agar kehidupan mereka benar-benar berkenan kepada Allah. Baik anak-anak, silakan ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada hari ini tentang Nabi Amos? Ada. Yang bertanya silakan. Apakah bisa dipahami materi yang sudah Ibu sampaikan? Bisa. Baik, kita akan menjawab refleksi. Apakah kalian suka dengan media pembelajaran yang digunakan Ibu pada hari ini? Apakah kalian suka dengan cara mengajar Ibu? Bagaimana dari kegiatan pembelajaran kali ini yang kalian suka? Tentang pembahasan tentang Nabi Amos. Yang sukanya. Kalau bagaimana dari kegiatan pembelajaran kali ini yang tidak kalian sukai? Baik, dari materi yang sudah Ibu simpulkan di bagian akhir tadi, di mana kalian juga harus bisa merefleksikan betapa pentingnya sikap adil ya yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya begini, ketika kalian